Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera. Kami dari kelas 29 Bahasa Indonesia kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cara mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Syarial Jovian Lazuardi dari Teknik Kimia dengan NRP 5082210004. Saya Anditya Ramaharani dari Departemen Teknik Kimia dengan NRP 50822104. Saya Akila Putri Sabrina dari Departemen Teknik Kimia NRP 5082210034. Saya Aulia Nitya Santoso dari Departemen Teknik Kimia dengan NRP 5008221024. Saya Devan Atalah dari Departemen Teknik Kimia dengan NRP 5008221019. Saya Vina Yuliana Najwa dari Departemen Teknik Kimia dengan NRP 5008221029. Saya Sabita Surokhirunisa dari Departemen Teknik Kimia dengan NRP 5008221009. Baik, terima kasih. Sekian perkenalan dari kami. Kemudian selanjutnya, pada presentasi kami kali ini terdapat 8 poin yang akan dibahas, yaitu meliputi satu bagian pendahuluan yang berisi pengenalan aplikasi Mendeley, diikuti 7 topik utama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait literasi, referensi, dan aplikasi Mendeley. Pada topik kedua, 6 dan 7 akan berisi tutorial penggunaan aplikasi Mendeley berturut-turut dalam mencari referensi, menyimpan referensi, dan menulis kutipan serta daftar pustaka di Microsoft Word. Langsung saja masuk ke bagian pendahuluan yang akan dijelaskan rekan kami, Akila. Baik, terima kasih Syarial. Bagian pertama yaitu pendahuluan mengenai Mendeley. Nah, kita menuju apa sih itu Mendeley? Mendeley adalah software manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang bisa membantu kita mengorganisir publikasi hasil penelitian, menulis skripsi, tesis, disertasi, dan berkolaborasi dengan peneliti lain secara online, serta menemukan publikasi penelitian terakhir. Dan apa aja sih manfaat dari Mendeley itu sendiri? Manfaat yang pertama, Mendeley dapat dimanfaatkan sebagai library. Yang kedua, Mendeley mampu mengolah daftar pustaka secara berurutan. Yang ketiga, Mendeley dapat mengolah database berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Yang keempat, Mendeley dapat membuat catatan tambahan pada setiap dokumen referensi. Next. Kita menuju topik yang pertama mengenai mengapa menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Next. Alasannya adalah, yang pertama, agar karya ilmiah yang dibuat menjadi karya ilmiah yang berbobot, akurat, dan akuntabel. Karena referensi merupakan rujukan mengenai gambaran informasi tentang buku ataupun sumber terkait, sehingga karya ilmiah kita tulis pun lebih terpercaya. Yang kedua, memudahkan pembaca menelusuri sumber asli dari karya ilmiah yang dibuat. Sehingga memperkecil resiko bila terjadi kesalahan pada teori, pembaca akan merujuk pada referensi yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya yaitu topik kedua, yaitu apa kriteria referensi yang kredibel dan bagaimana cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley. Okay, next. Nah, jadi referensi yang kredibel itu dapat ditelusuri dengan melihat ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu dapat dipercaya. Nah, referensi yang dapat dipercaya ini dapat dilihat dari apakah referensi itu terindeks atau terakreditasi dan tercantum dalam basis data lembaga resmi. Contoh pengindeksnya yaitu SINTA atau Science and Technology Index. Bisa pakai Scopus, Google Scholar, atau Garuda, dan sebagainya. Yang kedua dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya itu jadi referensinya itu bersumber dari atau diterbitkan oleh lembaga resmi
contoh penerbitnya yaitu Pusat Publikasi Ilmiah ITS, Science Direct, bisa pakai Science Publication dan sebagainya. Yang ketiga itu dapat dilacak. Artinya referensinya ini punya PISSBN atau International Standard Serial Number, punya ISBN International Standard Book Number, dan punya Digital Object Identifier. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu sumber referensi artikel jurnal ilmiah. Nah, ini ada contoh dari logo-logo, contoh pengindeks, dan contoh penerbit yang bisa dilihat pada slide PPT ini. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial menemukan referensi kredibel menggunakan aplikasi Mendeley. Next. Yang pertama, buka aplikasi Mendeley. Nanti tampilan layar akan seperti pada gambar kiri atas. Kemudian login dengan akun yang tersedia dengan memasukkan email ke kolom email dan klik continue. Apabila belum punya akun Mendeley, bisa mendaftarkan diri dengan mengeklik kolom sign in. Next. Selanjutnya, setelah login, halaman tampilan akan seperti pada gambar kiri atas. Nah, apabila ingin mencari artikel online, bisa langsung klik kolom tools di bagian atas, kemudian klik kolom search for article. Next. Setelah diklik kolom search for article online, halaman yang akan tampil adalah portal web pencarian Mendeley seperti yang ada di gambar kiri atas. Pastikan terlebih dahulu pengguna sudah terhubung dengan internet. Setelah itu, langsung saja ketikkan topik atau judul artikel yang ingin dicari di kolom pencarian. Pada kasus ini, contohnya adalah bioenergy. Next. Nah, setelah sudah diketikkan, kemudian klik search, tombol search, maka tampilan pencarian artikel akan seperti pada gambar kiri atas. Nah, pada halaman ini ada beberapa bagian-bagian yang penting. Seperti di nomor 1 ada kolom sortir, kemudian 2 ada kolom kategori berdasarkan tahun, nomor 3 ada kolom kategori berdasarkan tipe dokumen, ada kolom artikel di nomor 4, kolom identitas artikel di nomor 5, ada relevansi kata kunci artikel di kolom 6, kemudian ada kolom opsi lanjutan di bagian ke-7, kemudian ada data jumlah artikel yang dijadikan rujukan di kolom 8 dan jumlah pembaca di kolom 9. Next. Nah, setelah pembaca sudah menemukan atau menentukan artikel mana yang ingin dibaca dan dijadikan referensi, maka bisa langsung saja diklik artikel tersebut. Setelah mengeklik artikel tersebut, akan muncul kolom baru di sebelah kanan yang berisi informasi tambahan artikel tersebut. Isi tersebut yaitu abstraksi dan nomor identitas artikel. Next. Nah, apabila pembaca ingin melihat atau membaca artikel tersebut secara lengkap, maka pembaca atau pengguna Mendeley bisa mengeklik opsi View PDF untuk menampilkan keseluruhan isi artikel. Tampilan isi artikel adalah dalam format PDF seperti yang ada di gambar kanan bawah. Next. Nah, apabila pembaca atau pengguna Mendeley merasa kurang dalam menemukan sumber referensi, maka dapat digunakan kata kunci yang ada di artikel atau bagian daftar pustaka artikel tersebut untuk mencari artikel referensi yang terkait. Sekian cara menemukan referensi menggunakan Mendeley. Selanjutnya akan dibahas oleh Tiara. Lalu untuk topik ketiga yaitu menulis ilmiah wajib diawali dengan membaca referensi yang sudah ditemukan dan apakah membaca merupakan kegiatan yang sulit atau mudah. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu bahwa menulis ilmiah itu apa. Jadi menulis ilmiah itu
yaitu menulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip ilmiah itu? Yaitu dalam tulisannya harus mencantumkan data dan fakta. Data dan fakta ini bisa observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Lalu harus ada pendapat ahli, hasil penelitian, teori-teori yang relevan, serta gagasan dari penulis. Nah, dari prinsip-prinsip ilmiah tersebut dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa untuk menulis ilmiah ini tentu saja kita harus membaca referensi terlebih dahulu untuk mendapatkan data, pendapat ahli, atau hasil penelitian maupun teori-teori yang relevan. Hal tersebut dapat didapatkan hanya jika kita membaca referensi yang sesuai dengan tulisan ilmiah yang ingin kita kaji. Lalu next. Nah, dalam menulis ilmiah, kita harus membaca. Nah, apa saja sih esensi dari membaca dan menulis itu? Esensi dari membaca itu yang pertama, itu mendapatkan informasi. Yang kedua, menemukan informasi, lalu menggali informasi. Yang keempat, mengisi informasi. Yang kelima, memperkaya informasi. Lalu esensi dari menulis yaitu menuangkan informasi. Yang kedua, mengeluarkan informasi. Yang ketiga, mengekspresikan informasi. Yang keempat, menata urut atau susun informasi. Yang kelima, menata hubungkan secara logis beberapa informasi. Lalu yang terakhir, mengorganisasi beberapa informasi. Nah, dari esensi antara membaca dan menulis ini, kita dapat lihat bahwa esensi antara membaca dan menulis ini memiliki hubungan satu sama lain, yakni untuk menulis informasi atau menuangkan informasi, tentu saja kita harus mendapatkan informasi yang ingin dituang terlebih dahulu. Nah, dari mana kita mendapatkan informasi? Yaitu dari membaca referensi atau sumber untuk mendapatkan informasi yang ingin kita tulis. Next. Nah, selanjutnya, apakah membaca ini kegiatan yang sulit atau mudah? Sebelumnya kita harus kaji dulu membaca itu apa. Nah, menurut KBBI, membaca itu merupakan kegiatan mengeja atau melafalkan apa yang kita lihat atau apa yang kita baca. Nah, jadi jika kita tinjau dari pengertian membaca menurut KBBI, dapat kita simpulkan bahwa membaca ini merupakan kegiatan yang mudah. Karena kita hanya mengeja atau melafalkan apa yang kita lihat atau apa yang kita baca. Nah, hal ini sangat sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Namun, yang sulit itu merupakan memahami apa yang kita baca. Hal itulah yang saat ini menjadi masalah untuk generasi saat ini, yang menurunkan minat baca generasi saat ini. Next. Baik, di topik keempat ini saya akan menjelaskan bagaimana seorang dapat dikatakan sebagai pembaca yang baik atau pembaca yang buruk. Next. Pembaca yang baik adalah seorang yang membaca dengan tujuan yang jelas. Contoh, saya membaca untuk mencari informasi, atau saya membaca sebagai sarana menghibur diri. Kemudian, seorang pembaca yang baik akan memusatkan perhatian pada bacaannya. Ketika perhatian pembaca terpusat pada bacaan, maka pembaca tidak mudah terdistraksi oleh hal lain, sehingga dapat menyerap informasi secara maksimal. Kemudian, pembaca yang baik juga kritis saat membaca. Hal tersebut menandakan bahwa pembaca mengalami proses berpikir untuk menuju pada tahap pemahaman. Sikap duduk yang baik juga sangat membantu pembaca untuk meningkatkan fokus sehingga informasi dalam bacaan dapat dipahami. Sedangkan pembaca yang buruk tidak memiliki tujuan yang jelas dalam membaca, hanya berorientasi menyelesaikan bacaan tanpa memahami bacaan. Lalu ketika seorang pembaca tidak memiliki tujuan yang jelas dalam membaca, pembaca tersebut pasti akan mudah teralihkan perhatiannya oleh lain, sehingga tidak dapat menyerap informasi secara maksimal. Pembaca tidak dapat memahami informasi yang ada di dalam bacaan, sehingga otomatis pembaca tidak bisa berpikir kritis. Kemudian sikap duduk yang tidak baik juga akan mengurangi fokus kita terhadap bacaan. Next. Topik selanjutnya adalah bagaimana cara menginternalisasi bahwa bacaan adalah kebutuhan pokok. Membaca adalah
keahlian dasar yang tentunya sudah dipelajari sejak dini. Namun, hanya sedikit orang yang mengembangkan keahlian tersebut menjadi minat baca atau menjadikan kegiatan membaca sebagai kegiatan rutin. Padahal, minat baca sangatlah penting. Dengan adanya minat baca, dapat dipastikan seseorang akan mampu berpikir lebih kritis dalam menghadapi segala permasalahan yang ada, serta wawasan dan keterampilan yang dimiliki akan semakin luas seiring berkembangnya minat baca. Selain itu, seiringnya banyak buku yang dibaca, maka semakin banyak pula kosakata yang diketahui, yang mana akan membantu ketika sedang berkomunikasi. Setelah mengetahui betapa pentingnya minat baca, sudah sepantasnya bagi kita untuk mulai membangun minat baca diri kita sendiri. Menumbuhkan minat baca tidaklah sesusah yang dibayangkan. Kita dapat menumbuhkan minat baca melalui hal-hal kecil. Misalnya, membaca topik tentang sesuatu yang kita sukai. Meskipun terdengar remeh, namun inilah tahap awal agar seseorang dapat menumbuhkan minat baca dirinya sendiri. Selain itu, kita harus sadar bahwa tanpa adanya minat baca, maka pengetahuan yang kita miliki tidak akan berkembang, dan kita akan tertinggal oleh orang lain yang memiliki tingkat minat baca yang lebih tinggi. Dan hal yang paling penting ialah tekad dan niat yang kuat agar tercipta kecintaan terhadap membaca. Karena tanpa adanya tekad dan niat, tujuan yang kita inginkan tidak mungkin dapat terjadi. Selain dikembangkan oleh kemampuan dan kemampuan diri sendiri, pengembangan minat baca dapat didukung oleh pihak eksternal, baik melalui masyarakat ataupun pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak eksternal antara lain adalah menanamkan rasa kecintaan terhadap membaca sejak usia dini. Selain itu, instansi pemerintah dapat berperan dalam pengembangan minat baca dengan cara menyediakan fasilitas penunjang kegiatan membaca, seperti pembangunan perpustakaan dan penyediaan jaringan internet. Selain itu, pemerintah juga perlu menggalakkan program Gerakan Indonesia Membaca atau GIM agar tercipta generasi penerus bangsa dengan tingkat minat baca yang tinggi. Next. Topik ke-6 adalah cara mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Selain berfungsi untuk mencari jurnal referensi, Mendeley juga dapat berfungsi untuk menyimpan referensi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan menambahkan referensi langsung pada Mendeley. Next. Pertama, pastikan Anda telah masuk dengan akun milik Anda. Kemudian, ketikkan kata kunci yang ingin Anda cari. Next. Setelah mendapatkan jurnal yang ingin disimpan, klik Add to Library untuk menyimpan jurnal ke dalam perpustakaan Anda. Next. Selanjutnya, jurnal akan otomatis tersimpan. Cara kedua adalah dengan mengunggah file dari perangkat Anda. Langkah pertama adalah pergi ke library Anda, kemudian klik Add New, dan pilih file from komputer. Kemudian, Next. Kemudian, pilih jurnal yang akan diunggah, lalu klik Open. Tunggu hingga jurnal selesai diunggah, dan jurnal akan otomatis tersimpan dalam perpustakaan Anda. Baiklah, yang selanjutnya adalah praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Next. Yang pertama, cara membuat citasi atau kutipan. Pertama-tama, siapkan file artikel atau jurnal yang ingin dijadikan sebagai rujukan. Lalu, selanjutnya masuk ke aplikasi Mendeley. Jangan lupa, device yang kita gunakan harus terhubung ke internet terlebih dahulu ya. Next. Yang ketiga, pilih menu Tools, lalu klik Install Microsoft
Plugin. Microsoft Plugin ini berguna untuk menghubungkan antara aplikasi Mendeley dan Microsoft Word. Lalu yang keempat, beralih lagi ke aplikasi Microsoft Word, pergi ke menu Reference, maka akan muncul menu-menu Mendeley seperti di gambar ini. Lalu yang kelima, untuk melakukan sitasi, letakkan kursor Anda di akhir kalimat yang akan disitasi, lalu klik tab Reference, kemudian klik Insert Citation. Next. Selanjutnya, beralih lagi ke Mendeley, pilih jurnal atau artikel yang ingin disitasi, kemudian klik Cite. Next. Tunggu beberapa saat sampai citasinya muncul seperti tampilan di bawah ini. Nah, untuk format citasinya, kalian bisa menyesuaikan apakah ingin memasukkan nama penulis karya ilmiahnya saja atau dengan tahun penulisannya. Next. Yang kedua, cara membuat daftar pustaka. Next. Nah, yang pertama, buatlah terlebih dahulu satu halaman khusus untuk daftar pustaka dengan klik Insert, lalu Blank Page. Yang kedua, letakkan kursor di bagian yang ingin ditampilkan daftar pustakanya. Next. Yang ketiga, klik Reference, kemudian klik Insert Bibliography yang ada di kotak Mendeley. Nah, dalam kotak bibliografi sendiri ini, karena tadi sudah melakukan citasi atau kutipan, nanti akan tersedia pilihan dari jurnal-jurnal yang telah kita kutip sebelumnya. Nah, selanjutnya tunggu sampai daftar pustakanya muncul secara otomatis dan nanti untuk style daftar pustakanya sendiri bisa kita sesuaikan sesuai dengan aturan kampus atau sesuai dengan keinginan kita sendiri di menu style. Next. Nah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.